Melewati pegunungan, dewa emosi dan dewa kupu-kupu melambat. Apakah di sini? Berdiri di puncak gunung, dewa emosi melihat ke kejauhan. Setelah melintasi gunung ini, ada hutan lebat di kejauhan. Di hutan, tampaknya ada beberapa sungai yang diselingi di dalamnya, dan kabut tebal bergema di pegunungan dan hutan, dan ada awan berkabut. Dewa kupu-kupu mengangguk ringan dan berkata, posisi yang diberikan ayahku ada di sini, dan seharusnya tidak jauh. Itu seharusnya berada di inti hutan. Yu Hao, apakah menurutmu kita bisa menyelamatkan ayah dan ibu kali ini? Dewa emosi melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya. Dewa kupu-kupu mengangguk ringan, dengan sedikit kelembutan di matanya. Dengan dia di sisinya, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar, dan hatinya masih belum kacau. Mata dewa emosi tiba-tiba berubah menjadi emas, bukan tekstur logamnya, tetapi emas transparan seperti kristal. Warna emas ini penuh dengan tekstur yang memberi orang keindahan yang tak terlukiskan. Tidak ada sedikit pun fluktuasi jiwa, tetapi hutan di kejauhan telah disajikan secara 3 dimensi dalam pikiran dewa emosi, dan semuanya ditampilkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menyampaikan semua yang dia rasakan kepada dewa kupu-kupu di sampingnya. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dimiliki dewa emosi ketika dia masih di dunia manusia. Deteksi dan berbagi spiritual, dan setelah tiba di alam dewa, itu telah berkembang menjadi deteksi dan berbagi spiritual pada tingkat kesadaran dan jiwa, dia pasti tidak kalah dengan penegak hukum. Ini awalnya adalah keahliannya yang terbaik, dan ditambah dengan warisan fitnah dewa emosi, itu menghasilkan perubahan yang luar biasa, dan berbagai kemampuan digabungkan menjadi satu. Bagian paling kuat dari pendeteksian kesadaran spiritual adalah bahwa kecuali jika tingkat kesadaran spiritual pihak lain melebihi tingkat dewa emosi, tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Hutan diselingi sungai dan kabut di beberapa tempat sebenarnya berwarna, tampaknya bercampur dengan beberapa hal yang tidak diketahui, mungkin racun. Di tanah, ada berbagai tanaman tumbuh, yang terlihat subur, tetapi melalui pengamatan yang cermat, kamu dapat menemukan bahwa di hutan ini, tanahnya sangat lunak, dan terlihat seperti rawa. Di banyak rawa, ada juga beberapa napas yang kuat. Ada binatang buas di hutan. Dewa emosi berkata dengan suara yang dalam. Binatang dewa di alam dewa sama seperti binatang di dunia manusia, tetapi mereka menghasilkan kekuatan yang kuat dengan menyerap energi langit dan bumi. Tentu saja, binatang dewa biasa bukanlah apa-apa, tetapi ada juga beberapa makhluk yang sangat kuat di antara makhluk binatang dewa. Misalnya, Dewa Naga, yang pernah naik dari dunia manusia ke alam dewa, pernah memiliki kekuatan di luar fitnah dewa tingkat pertama. Dewa emosi sangat akrab dengan masalah ini, karena Dewa Naga naik ke alam dewa dari dunia dia dan Dewa Kupu-Kupu berasal, tempat di mana mereka awalnya di dunia manusia disebut Benua Douluo. Zaman kuno Benua Douluo diperintah oleh klan naga. Leluhur klan naga, Dewa Naga, mengandalkan bakat uniknya sendiri, berkultivasi menjadi dewa, naik ke alam dewa dan secara langsung menciptakan posisi fitnah dewa. Karena kekuatan Dewa Naga terlalu kuat, komite alam dewa ingin menahannya, tetapi Dewa Naga pada dasarnya memberontak dan menolak untuk mengikuti. Pada saat itu, semua jenis binatang ajaib, binatang jiwa dan sejenisnya di dunia juga diizinkan memasuki alam dewa setelah mencapai tingkat dewa melalui upaya mereka sendiri, dan mereka memiliki sistem khusus fitnah dewa untuk binatang. Binatang mitos selalu dikendalikan oleh para dewa. Di bawah kepemimpinan Dewa Naga, binatang mitos pecah dengan liar dan ingin menyatukan para dewa. Perang dengan cepat menyebar ke seluruh alam dewa. Pada akhirnya, 5 pengendali komite alam dewa pada saat itu, Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Dewa Shuro, Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan, bergabung untuk memerintahkan para dewa di alam dewa untuk melawan binatang buas. Pada akhirnya, binatang yang dipimpin oleh Dewa Naga dikalahkan, tetapi para dewa juga menderita kerugian besar. Di antara 7 dewa tingkat pertama dari dewa unsur pada waktu itu, 4 jatuh ke tangan Dewa Naga. Itu adalah Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat yang bergabung untuk mengalahkan Dewa Naga. Kesadaran dan jiwa Dewa Naga semuanya hancur, tetapi dia secara paksa membelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak berdasarkan kemampuannya yang kuat di bawah hadiah yang berat. Setelah kesadaran ilahi benar-benar hancur, itu berubah menjadi kesadaran spiritual lagi, dan kemampuan awalnya yang sangat kuat dan sempurna juga diwarisi oleh Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat dari Dewa Naga, dengan kekuatan tak terbatas, kebal, dan kecepatan yang tak tertandingi.
Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan kekuatan elemen, dan pada saat yang sama mengontrol kekuatan 6 elemen air, api, tanah, angin, cahaya dan kegelapan. Ketika Dewa Naga terbelah, sejumlah besar energi dihasilkan. Untuk memotong gulma dan akar, Komite Alam Dewa melakukan yang terbaik untuk membantai mereka. Pada akhirnya, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa, dan semua yang ada di jiwanya dilenyapkan, hanya menyisakan kekuatan sucinya yang disegel di Komite Alam Dewa. Namun, Raja Naga Perak bergegas keluar dari alam dewa yang waktu itu dalam kekacauan, dan menghilang ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Sejauh ini tidak ada jejak. Tapi untungnya, Raja Naga Perak juga terluka parah ketika dia melarikan diri, dan kesadaran spiritualnya benar-benar hancur, dan dia bereinkarnasi menjadi kesadaran spiritual yang hanya ada di dunia. Bahkan jika kamu tidak mati dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, itu tidak masalah. Perubahan klan naga itu membawa kerusakan besar pada alam dewa. Hampir setengah dari posisi para dewa dikosongkan, dan butuh ratusan tahun bagi mereka untuk pulih. Kamu harus tahu bahwa ratusan tahun di alam dewa adalah ratusan ribu tahun di dunia manusia. Butuh ratusan ribu tahun di dunia manusia untuk menebus fitnah dewa lagi, yang menunjukkan betapa menyakitkan pengalaman itu. Setelah pengalaman tragis ini, Komite Alam Dewa mengeluarkan hukuman ilahi paling berat dalam sejarah. Sejak saat itu, tidak ada selain manusia yang diizinkan memasuki alam dewa melalui kultivasi. Benar-benar memblokir jalan bagi binatang untuk maju ke alam dewa, dan serangkaian posisi fitnah binatang juga dibatalkan. Setelah itu, semua binatang di bawah kendali alam dewa, tidak peduli seberapa kuat mereka, pada akhirnya akan ditekan di alam dewa, dan mereka tidak akan pernah menemukan jalan ke alam dewa. Pada akhirnya, itu hanya bisa berada di puncak binatang itu sampai mati. Ketika Dewa Emosi masih berada di benua Douluo, dia telah bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Di dunianya, mereka disebut Soul Beast. Salah satu dari mereka, Raja Binatang Buas, dikenal sebagai Dewa Binatang. Dia telah berlatih selama 800.000 tahun, tetapi dia tidak bisa naik ke alam dewa. Dan itu sendiri adalah bawahan dari Dewa Naga. Dengan kebencian antara alam dewa dan Dewa Naga, secara alami tidak mungkin untuk datang ke alam dewa. Binatang suci di alam dewa sekarang berbeda dari binatang suci yang difitnah pada saat itu. Binatang buas ini sendiri tidak memiliki status fitnah ilahi. Mereka hanya beberapa dari garis keturunan yang ditinggalkan oleh binatang suci itu, dan yang alami ada sejak alam dewa didirikan, dan keturunannya. Karena mereka tidak memiliki posisi fitnah, mereka hanya dapat menyerap 1/10 fitnah para dewa. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin kekacauan di alam dewa muncul kembali. Binatang suci yang tersisa ini hanya ada di beberapa tempat tertentu di alam para dewa. Aku tidak menyangka bahwa tempat di depanku ini benar-benar memiliki aura binatang suci, dan tampaknya sangat kuat. Meskipun binatang suci telah kehilangan kecemerlangan masa lalu, masih ada beberapa yang tidak lemah dalam budidaya. Di hutan ini, Dewa Emosi telah menemukan setidaknya ratusan aura binatang suci, yang membuatnya harus berhati-hati. Dengan kultivasi fitnah tingkat pertama, dia secara alami tidak takut pada binatang buas ini. Tetapi binatang suci sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang fitnah ilahi. Setelah ditemui, kemungkinan pertempuran sangat tinggi. Dalam hal ini, itu dapat mengganggu orang-orang yang menahan ayah mertua dan ibu mertua mereka. Ayo pergi diam-diam. Dewa Emosi berkata kepada Dewa Kupu-Kupu di sampingnya. Karena pengaruh nafas banyak binatang mitos di hutan, deteksi spiritualnya tidak dapat mendeteksi bagian terdalam dari hutan, dan dia hanya bisa masuk jauh ke dalamnya. Jika ada hubungan antara Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Laut, itu tidak dapat ditemukan. Dewa Kupu-Kupu berkata, persepsi binatang ilahi sangat sensitif. Mungkin mereka tidak dapat menemukan indera ilahimu, tetapi mereka dapat dengan mudah menemukan napas kita. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, aku tidak tahu, aku hanya bisa melakukannya. Ada sedikit rasa dingin di mata Dewa Emosi. Dewa Kupu-Kupu memiliki pikiran yang sama dengannya, mengangguk, senyum muncul di wajahnya yang cantik, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan berkata, sudah lama sejak aku bertarung denganmu. Setelah dia menikahi Dewa Emosi, dia telah bekerja sebagai wanita kecil di alam dewa, dan ketika dia dan Dewa Emosi masih di dunia, dia juga merupakan generasi arogansi, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ketika menghadapi 4 dewa dosa asal sebelumnya, karena insiden itu terjadi tiba-tiba, dan paksaan dari kekuatan suci yang dilepaskan oleh 4 dewa tingkat pertama terlalu kuat,
dia sedikit panik, tetapi sekarang dia stabil, dan semangat juang di dadanya juga kuat, naik tanpa disadari. Saat dia mengatakan itu, Dian mengangkat tangan kanannya dan memanggil kehampaan. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Cahaya meluas ke kedua ujungnya, dan tiba-tiba berubah menjadi tombak yang muncul di tangannya. Kedua ujung tombaknya tajam, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan tampaknya ada sedikit raungan naga yang bergema dengan samar. Tombak ini memiliki beberapa asal. Ketika Dewa Naga jatuh dan terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa, dan tulang rusuk menjadi tombak ini. Kemudian, itu jatuh ke tangan Dewa Laut dan memberikannya kepada Dewa Kupu-Kupu. Di benua Douluo tempat Dewa Naga pergi, ada juga banyak legenda Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, tetapi kenyataannya tidak ada keberadaan yang dapat mengetahui keberadaan mereka. Hanya saja ketika Dewa Naga mati, proyeksi yang terbagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak muncul di benua Douluo dan dilihat oleh banyak makhluk, dan baru pada saat itulah legenda kedua Raja Naga itu ada. Tombak di tangan Dewa Kupu-Kupu disebut tombak Naga Emas. Meskipun tidak dapat dikatakan memiliki kekuatan penuh Raja Naga Emas pada awalnya, kekuatan penghancur kuat yang terkandung di dalamnya dapat menyerap vitalitas semua makhluk untuk digunakan sendiri, menambah konsumsinya sendiri, dan meningkatkan kekuatan ki dan darah. Dewa Laut pernah memberitahu Dewa Kupu-Kupu bahwa sebenarnya ada segel di tombak naga emas ini. Jika kamu ingin membuka segel itu hanya akan mungkin jika seseorang dapat mewarisi kekuatan Raja Naga Emas. Kekuatan segel itu sangat kuat, dan itu berasal dari mantan Dewa Naga. Bahkan jika beberapa anggota Komite Alam Dewa mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa melepaskan segelnya. Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi telah mempelajarinya dengan cermat ketika mereka tidak ada kerjaan. Satu-satunya hal yang dapat dinilai oleh Dewa Emosi adalah bahwa ada 9 lapis segel di tombak naga emas ini. Dan segel ini sangat aneh, beberapa segel sebelumnya tampaknya tidak kuat, tetapi selama kekuatan sucinya masuk, segel ini akan segera menghilang tanpa jejak dan tidak akan terpengaruh. Baru saat itulah dia menilai bahwa ini mungkin yang dikatakan Dewa Laut, dan butuh kekuatan dari Raja Naga Emas untuk dapat mengangkatnya. Setelah itu, mereka tidak mencoba lagi, bagaimanapun, di alam para dewa, kemungkinan pertempuran menjadi sangat kecil. Siapa tahu, pemberontakan dewa penghancur tiba-tiba diluncurkan, membuat pertempuran menjadi sesuatu yang harus mereka hadapi sekarang. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu berpegangan tangan. Dewa Kupu-Kupu memegang tombak naga emas di tangan kanannya, dan tangan kirinya memegangnya. Di tangan kiri Dewa Emosi, ada benda lain, sebuah benda kecil, sekelompok sinar biru redup cahaya. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu dapat menemukan bahwa itu adalah pisau kecil, panjangnya sekitar 7 inci, dengan cahaya redup, dan dari waktu ke waktu kamu dapat melihat wajah hantu berkelebat di dalamnya. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu melompat dan terbang menuju hutan. Mereka berada di udara, dan cahaya di sekitar tubuh mereka tiba-tiba terdistorsi beberapa kali. Kemudian, mereka menghilang sepenuhnya ke udara. Ini adalah kemampuan Dewa Emosi, simulasi. Itu dapat mensimulasikan semua lingkungan sekitarnya, dan efeknya hampir sama dengan siluman. Tentu saja, ada banyak tempat yang lebih kuat dari siluman. Jangkauan yang bisa dia simulasikan tidak hanya di sekitar mereka berdua. Terbang ke hutan, Dewa Emosi sepenuhnya membuka kesadarannya, dan dengan Dewa Kupu-Kupu sebanyak mungkin, dia bergerak maju dari tempat tanpa nafas binatang buas. Pergi jauh ke dalam hutan. Binatang mitos itu tampaknya tertidur, dan saat mereka terus maju ke dalam, tidak ada binatang mitos yang aktif. Ini membuat tindakan mereka jauh lebih mudah. Tapi Dewa Emosi masih sangat berhati-hati. Selama seluruh proses bergerak maju, kakinya tidak pernah menyentuh tanah, dan dia selalu melayang ke depan pada ketinggian lebih dari 3 kaki di atas tanah. Di bawah deteksi kesadarannya, segala sesuatu di sekitarnya terkendali, dan segera, deteksi di depan menjadi jelas. Dewa Emosi menemukan bahwa di area inti jauh di dalam hutan, ada sebuah danau kecil. Luas danau ini tidak terlalu besar, hanya berdiameter sekitar 500 meter, tetapi sungai-sungai kecil di hutan semuanya menyatu menuju danau ini. Hal ini membuat orang merasa sedikit aneh, kapasitas danau yang seharusnya tidak mampu menampung air sebanyak itu. Di atas danau kecil, ada kabut air yang samar, yang berwarna hijau pucat, tetapi berisi napas kehidupan yang sangat besar. Di tengah danau terdapat pilar batu yang tebal,
Tinggi pilar batu sekitar 20 meter, di puncak pilar batu tiba-tiba menjadi lebih besar dan berubah menjadi bangunan seperti kastil. Ketika indera ilahi mencapai sekitar bangunan, itu tidak bisa lagi masuk lebih dalam, dan dihancurkan oleh nafas jiwa ilahi yang kuat. Aura jiwa ilahi itu tampaknya ada sejak awal, dan bahkan kesadaran ilahi pada tingkat pertama dewa emosi tidak dapat melewatinya. Mengandalkan deteksi indera ilahinya sendiri, ditambah dengan hubungan antara dewa kupu-kupu dan dewa laut, dewa emosi telah menilai bahwa dewa laut seharusnya ada di gedung itu. Apalagi dilihat dari skala bangunannya, harusnya bisa menampung banyak talenta. Setelah kamu memiliki tujuan, mudah untuk dilakukan selanjutnya. Dewa emosi diam-diam berakselerasi dengan dewa kupu-kupu dan terbang ke arah danau kecil. Hutan ini sangat luas, tetapi dengan kecepatan mereka dapat mencapai sekitar danau kecil paling lama 1/4 jam. Meskipun dia tahu bahwa ada bahaya di danau kecil itu. Tetapi apakah itu dewa emosi atau dewa kupu-kupu, mereka semua mempercayai penilaian dewa laut. Karena dewa laut membiarkan mereka datang ke sini, pasti ada kesempatan. Segera, mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak. Tiba-tiba, dewa emosi merasakan jejak ketidaksesuaian. Secara tidak sadar, kecepatannya berkurang. Namun, mereka masih terbang ke depan. Tanpa peringatan apapun, tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat besar datang dari tanah. Kekuatan hisap ini sangat kuat, dengan kekuatan ilahi yang kuat dari dewa emosi, dewa tingkat pertama, ketika kamu tertangkap basah kamu langsung ditarik jatuh ke tanah. Namun, dewa emosi bereaksi sangat cepat. Pada saat yang sama ketika tubuhnya jatuh, dia memeluk dewa kupu-kupu di sampingnya, dan kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba meledak. Di dalam tubuh, dewa kupu-kupu terangkat di atas kepalanya. Dewa kupu-kupu dan dewa emosi telah bekerja sama dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Sepasang sayap kupu-kupu biru bubuk besar tiba-tiba terbentang dari belakang. Tombak naga emas terangkat tinggi. Pada saat yang sama ketika sayap kupu-kupu terbuka, kekuatan suci yang menyatu dengan dewa emosi meledak melawan hisapan tanah. Tanah di area ini berwarna kuning murni, dan warnanya agak kuning cerah. Penyedotan besar tiba-tiba datang. Meskipun dewa emosi sudah bertarung dengan seluruh kekuatannya, bagaimanapun juga dia masih rendah hati. Begitu kakinya mendarat, tanah kuning cerah menyapu dan melilit tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan hisap yang kuat meledak, seolah-olah menariknya sepenuhnya ke tanah. Menghadapi situasi ini, dewa emosi menunjukkan kualitas psikologis yang kuat, dan dia tidak panik. Sepasang mata langsung berubah menjadi biru es. Cahaya biru es yang kejam tiba-tiba meledak darinya dan mengalir ke kakinya. Kekuatan hisap besar masih ada, tetapi tanah kuning cerah ditutupi dengan lapisan es dalam sekejap. Dan itu mulai sulit. Hisapnya ada, tetapi bumi itu keras, dan itu tidak bisa membiarkan dewa emosi pergi. Kesadaran ilahi dewa emosi tiba-tiba menyatu, hanya mengembun di area sempit di sekitar kakinya. Pada saat berikutnya, matanya mengembun ke satu arah. Dewa kupu-kupu hampir tidak ragu-ragu, dan tombak naga emas di tangannya sudah diproyeksikan. Saat tombak naga emas ditembakkan, seekor naga emas kecil tiba-tiba muncul di tengah raungan naga rendah, melingkari tombak naga emas. Dalam sekejap, kekuatan suci mekar. Tombak naga emas itu sendiri melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghilang dalam sekejap, dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah kuning cerah.